sadatul hudur, ta'alau nastami'ul an ila kalimati sa'adatil Ustadz Syaiful Arif, Raisu Madrasah Muhammadiyah As-Sanawiyah Al-Ula Malang. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala MA Muhammadiyah 11 Kota Malang. Kepada Ustadz Syaiful Arif SAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati saat ini hadir Bapak Abu Nurul selaku pengawas, yang kami hormati Pak Bambang Pariono selaku Direktur Perguruan Muhammadiyah, yang kami hormati juga Ibu Zainah selaku tim pengembang, dan Bapak Ibu guru baik waka maupun dewan guru serta karyawan juga yang kami hormati. Tak lupa kami juga sangat menghormati kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya kuat, dan selalu diberi Allah kesabaran dan ketabahan dan lancar dalam segala urusan. Serta juga kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kami sayangi dan yang kami cintai pula. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi satu hal nikmat yang luar biasa, yaitu bisa melaksanakan pelepasan kelas 12 MA Muhammadiyah 1 Malang. Kami selaku kepala madrasah mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga anak-anakku sekalian, karena telah bersama-sama selama ini, baik yang bagian talent maupun bagian yang lain, semuanya bekerja sama bersatu untuk menyukseskan acara ini, dan mudah-mudahan acara ini sampai nanti akhir lancar dan semuanya sukses. Amin. Kami selaku kepala madrasah juga akan memberikan laporan bahwa dalam perjalanan selama 3 tahun yang kalian lakukan, mulai dari kelas 10, 11, dan 12, dan telah kami bagi dari kelas 10 dulu dengan pembagian jurusan. Yang saat ini adalah jurusan IPA sebanyak 19 anak, kemudian IPS 14 anak, dan juga bahasa 11 anak, yang total semuanya adalah 44 siswa. Alhamdulillah lancar semua, tidak ada yang bermasalah. Kalau dulu waktu kelas 10 bermasalah, kita selesaikan. Waktu dulu ketika kelas 11 bermasalah juga kita selesaikan, sampai terakhir kelas 12 itu juga bermasalah, alhamdulillah selesai. Dan itu memang karena pasti akan terjadi, dan kita berharap semuanya bisa selesai. Dan alhamdulillah sampai terakhir kemarin dari hasil sidang pleno kita sudah menentukan yang nanti akan dibacakan oleh waka kurikulum dengan hasil apakah lulus semua, apakah ada yang tertinggal. Mohon untuk semuanya nanti menyimak dari apa yang nanti akan dibacakan oleh waka kurikulum. Tapi yang jelas harapan kami sebagai kepala madrasah adalah semuanya ini menjadi sebuah kebahagiaan. Artinya harapan kami semuanya bisa lulus, ya. Harapan kami itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami hanya memberikan pesan, ya, karena memang selaku madrasah yang berkecimpung selama 3 tahun dengan dinamika anak-anak itu
kami hanya pesan tolong selalu diingatkan untuk sholat 5 waktunya, sebab anak-anak ini kalau tidak diingatkan nanti lupa. Jadi bahwa wali murid mohon selalu ingatkan sholatnya, jangan sampai sholat subuh tidak diingatkan, nanti dia akan lupa, kecuali kalau nanti sudah menikah. Kalau sudah menikah maka kalau putrinya, kalau dengan putranya itu adalah perempuan, maka suaminya ya, juga istrinya juga ya jelas ya beda, bukan lagi orang tua yang mengingatkan tapi suami istrinya. Tapi saat ini kan anak-anak ini ada yang mau kuliah, belum ada yang mau menikah. Saya tanya satu persatu itu tidak ada yang mau menikah, semuanya kepingin kuliah. Jadi kayaknya mereka alhamdulillah sekarang sudah banyak yang keterima di perguruan tinggi, baik di negeri maupun di swasta. Dan sekarang juga mohon doanya, mudah-mudahan SBMPTN yang kemarin sudah melaksanakan ujian, mudah-mudahan semuanya lolos dan mendapatkan sesuai dengan keinginan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pesan yang pertama itu. Pesan yang kedua adalah bahwa anak-anak kita ini masih labil dengan situasi yang luar biasa saat ini, yang teknologi gadget juga luar biasa. Maka tolong selalu diingatkan ya waktu-waktunya. Kadang kami itu juga merasa risih ya, karena gadget itu ternyata kalau dihitung-hitung waktu atau persentase itu rata-rata anak-anak ini gadgetnya hampir 80% di dalam waktunya itu untuk hanya buat mainan aja, buat game, buat Facebookan, buat Instagraman, kadang juga buat apa lagi, TikTokan gitu ya. Nah ini kan rame gitu ya. Tapi yang 20% itu ya hanya untuk paling mungkin kalau ada yang pengen mengaji ada, atau pengen mendengarkan ceramah YouTuber mungkin ada. Nah, saya kira, kami kira ini harus juga diingatkan, sampai kemudian hanya nge-game saja, tidak ingat waktu, bahkan tidak pernah mendengarkan ceramah, tidak pernah mendengarkan mengaji Quran, gitu ya, itu kan sangat rugi. Sudah biaya pulsa atau kuotanya banyak, ya, tapi manfaatnya sedikit. Itu pesan kami, jadi tolong diingatkan tentang gadgetnya, jangan sampai kalah. Nah, karena kalau sudah kalah berarti kita sudah kalah dengan teknologi. Padahal akhir zaman itu hanya kami ingatkan, akhir zaman teknologi sudah tidak ada. Nah kalau tidak mengandalkan keterampilan, ya artinya skill yang kita punya, berusaha untuk belajar, misalkan balik nyapu yang bagus itu bagaimana ya, bagaimana melipat baju yang bagus itu bagaimana, bagaimana masak yang enak itu bagaimana, kan ya rugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami hanya berpesan bahwa mereka anak-anak kami itu juga memang kadang-kadang juga ada khilafnya, ada salahnya. Maka tolong Bapak Ibu wali murid juga selalu memberi maaf pada mereka, utamanya anak-anakku, mohon untuk selalu minta maaf kepada kedua orang tua. Jangan sampai merasa sudah punya kerjaan enak ya, gaji besar, lalu seenak-enaknya nyuruh orang tua. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi tolong selalu minta maaf pada orang tua. Orang tua pun kami mohon untuk selalu memaafkan anaknya, karena yang jelas hidup ini tidak ada yang sempurna. Karena hidup ini tidak ada yang sempurna, maka harus selalu bagaimana kita menerima apa yang ada dan menerima untuk yang akan datang. Nah itu pesan kami. Kemudian kesan kami selaku kepala madrasah dan juga guru-guru, kesan kami bahwa anak-anak ini alhamdulillah selalu guyup. Artinya bahwa tidak ada kelompok-kelompokan selama ini, tidak ada ini balanya ini balanya itu, tidak ada geng-gengan. Itu yang kami senang sekali.
walaupun jurusannya beda-beda pun tidak ada sekat itu. Awal-awal kelas 10 itu ada sekat bu, wah anak yang IPA seolah-olah paling pintar gitu. Nah, anak yang IPS seolah-olah paling sedang-sedang aja. Anak yang bahasa koyoknya rontok turun diri padahal gak penak gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kita memadu-padankan, ya harus selalu. Nah itulah yang kemudian keunggulan kita yang selama ini kita lakukan, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga SII studi Islam intensif itu ternyata bisa memadu-padankan, sehingga tidak ada anak yang kemudian pintar matematika, ternyata juga pintar matematika juga gak pintar ngaji, akhirnya dingisor. Seolah-olah pintar bahasa seolah pintar yang lain, cerita-cerita uangnya akeh gitu, tapi ketika di bahasa tidak bisa apa-apa ya. Itu sudah kita padukan dan akhirnya ketemu semuanya, ternyata semuanya sama. Bahkan kemudian akhirnya kita kemarin ada UTBK itu juga menjadi sesuatu yang paling penting, bahwa ternyata kemampuan kita itu juga berbeda-beda. Nah inilah kesan kita bahwa alhamdulillah anak-anak ini rukun semua. Mudah-mudahan sampai tua, sampai menikah sampai tua itu semuanya tetap bersahabat, baik suka maupun duka, dan menjadi keluarga yang menjadi keluarga daripada MA Muhammadiyah Sabuk Alam. Ya. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi itu kesan kami. Nah, cita-cita kami selaku kepala madrasah, kami ini sesungguhnya adalah punya cita-cita yang tinggi, yaitu misalkan kemarin kita punya cita-cita untuk boarding school ya, atau sekolah asrama. Kita sudah menyiapkan guru-guru kita yang lulusan, mohon maaf, guru-guru kita ini alhamdulillah sudah S2 itu hampir 8 orang dari 21 guru. Dan S2 ini juga tidak main-main ya, dengan berbagai macam mata pelajaran yang mereka terima. Dan hampir rata-rata dari 21 guru ini Bapak Ibu itu semuanya hampir merasakan pondok pesantren. Jadi lulusan pesantren. Ada yang dari Gontor paling banyak saat ini di Darussalam Gontor. Kemudian ada dari Putri ya, Mawaddah Putri ya, Putri ya, Gontor juga. Kemudian juga dari Karangasem, juga ada dari pondok-pondok lain. Saya kira ini sudah menjadi sebuah keinginan kita bersama, bagaimana agar anak didik kita itu juga bisa hidup di pondok. Tapi keinginan ini, cita-cita ini masih ternyata juga belum bisa terlaksana, masih belum bisa terlaksana. Kenapa belum bisa terlaksana? Karena kemarin kena pandemi. Sudah kita siapkan dengan sistem kita mau kontrak rumah, tapi ada pandemi akhirnya butuh lagi. Kita kemarin juga cari maunya beli satu petak tanah, ternyata juga harganya juga mahal. Nah, kemudian lagi kita ajak lagi ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya sekarang hanya bisa bekerja sama dengan pondok, artinya dengan baik. Di sini adalah ada panti asuhan maupun ada pondok tahfidz yang kemarin sudah kita buat kerjasama. Tetapi syaratnya memang agak berat. Kita bisa masuk, tapi syaratnya bisa berat, yaitu minimal kalau mau masuk pondok itu harus tahfidz 5 juz. Nah, sementara anak-anak kita ini rata-rata masih ada di 3 juz, ada yang juga sudah di sekitar 15 juz, tapi saat ini posisinya masih belum bisa direstui oleh orang tuanya. Artinya ya hanya bertahan di sekolah saja. Dan alhamdulillah kita juga ada guru tahfidznya. Jadi sampai saat ini MA itu masih bertahan untuk bagaimana agar tahfidz ini tetap istiqomah. Nah, jadi itu cita-cita kami yang masih tertunda. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan cita-cita kami ini bisa terlaksana di tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah nikmat Allah. Kita harus syukuri,
kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena segala apapun yang kita lakukan ini kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita ya kita selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh kita itu putus asa, tidak boleh kita kemudian menjadi orang yang selalu pesimis, tapi harus selalu menjadi orang yang optimis dan selalu semangat dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang ya sangat tidak semangat, tidak boleh. Kita harus semangat, selalu bertakbir Allahu Akbar, selalu bersolawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, dan selalu kita kemudian menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan baik yang kami lakukan secara artinya sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solihah, dan mudah-mudahan keluarga dari semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, fastabiqul khairat, dan nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.